Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Aktor berinisial JF diduga Jonathan Frizzy mendadak jadi sorotan setelah 17 April 2025 lalu diam-diam sudah memenuhi panggilan pihak Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta. Menurut keterangan pihak Polres Kota Bandara, pemeriksaan JF dilakukan setelah bulan Maret lalu, pihak Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta bersama pihak Bea Cukai berhasil menggagalkan rencana masuknya sejumlah vape atau jenis rokok elektrik yang diduga berisikan obat keras berjenis etomida. Kami berhasil menggagalkan sejumlah vape yang berisikan obat keras, yaitu jenisnya. Lalu kami melakukan penelusuran, penyelidikan, sehingga berhasil kami melakukan penangkapan terhadap 3 orang. Dan kita sudah melaksanakan penahanan, yaitu di bulan Maret. Dan dari hasil keterangan mereka bertiga serta alat bukti yang lainnya, kita memang membutuhkan keterangan dari salah satu orang lainnya, yaitu inisial JF. Dan dari inisial JF sudah memenuhi panggilan kita, yaitu pada tanggal 17 April kemarin. Yang mengejutkan, menurut keterangan polisi, dari hasil pemeriksaan JF diduga mengenal ketiga orang WNI yang sudah diamankan. Namun, status JF masih sebatas saksi dan belum dilakukan penahanan. Belum kita tahan ya, dan belum kita juga ini masih kita lakukan panggilan untuk dimintain keterangannya lagi. Itu adalah public figure. Setelah pemeriksaan pertama pada 17 April lalu, JF juga sudah dipanggil kembali untuk melengkapi keterangannya sebagai saksi. Namun, JF mangkir dari panggilan kedua lantaran tengah menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit. Pihak Polres Kota Bandara pun berencana akan kembali menjadwalkan panggilan ulang terhadap JF dalam waktu dekat. Kemarin tanggal 21 April kita juga berkomunikasi lagi untuk kita layangkan panggilan yang kedua. Namun dari pihak PH-nya menyatakan bahwa saudara JF sakit dan harus dilaksanakan dirawat di rumah sakit. Hingga sampai saat ini kita masih menunggu dari pihak JF beserta PH-nya. Tak ingin isu pemeriksaan JF atau diduga Jonathan Frizzy alias Ijong menjadi bola liar dalam pemberitaan, Benny Simanjuntak, paman sekaligus manajer Ijong, seperti biasa langsung pasang badan. Melalui Instastory miliknya, paman yang selalu jadi garda terdepan membela sang keponakan ini menulis kalimat dengan nada peringatan kepada media agar isu obat keras tak digeser ke narasi narkoba. Saya tidak akan tinggal diam. Obat keras bukan narkoba. Dan hanya sebagai saksi, tulis pria yang karib disapa Om Ben ini dengan nada penuh ancaman hukum. Jika Benny Simanjuntak selaku paman Ijong murka hingga siap melawan media mana saja yang memberitakan Ijong ke arah dugaan narkoba, kekasih Ijong Ririn Dwi Ariyanti justru memilih bungkam saat ditanya ihwal pemeriksaan atas kekasihnya. Kak Ririn, maaf, kabarnya Kak Ijong lagi sakit ya Kak? Kabarnya Kak Ijong tersandung kasus hukum ya Kak? Sudah di Polres ya Kak? Bener nggak sih Kak? Atau mungkin ada odaannya aja buat Kak Ijong, ini seperti apa? Lantas seperti apa sebenarnya obat keras berjenis etomidate? Ya, dari berbagai sumber yang diulas situs medis. Salah satunya pada keterangan di situs honestdocs.id. Jika jenis obat etomidate biasanya digunakan untuk pembiusan sesuai prosedur medis yang akan ditempuh. Menggunakan jenis obat ini jelas harus memiliki resep dokter karena tergolong sebagai obat keras yang biasanya digunakan dalam keadaan darurat. Lantas benarkah jenis obat ini kemudian disusupkan para penjual dalam liquid vape sehingga membahayakan pemakainya? Dari luar negeri. Mungkin untuk lebih lanjutnya, apabila ini sudah konstruksinya sudah selesai semua, mungkin detailnya akan saya berikan.
asmara pasangan aktor dan penyanyi Randy Martin dan Lyodra semakin bucin-bucinnya. Apalagi sejoli ini belakangan sama-sama menekuni hobi baru seperti olahraga pedal atau olahraga jenis tenis, namun berbeda dari tenis biasa baik dari sisi alat maupun lapangan. Olahraga yang terkenal di belahan Amerika Latin, tepatnya Meksiko ini, menggunakan sepertiga dari lapangan tenis biasa. Melalui jenis olahraga inilah sejoli ini bisa saling menumpahkan rasa rindu bersama tingkah kebucinan masing-masing karena sejoli ini sama-sama sibuk dengan profesi masing-masing. Ya, lagi seneng pedal, lagi seneng tenis. Kenapa pilih olahraga itu, Pak? Karena lagi trending hits aja, FOMO ya. Ngaturnya gimana, Kak? Mungkin Enggak juga sih, ketemu aja. lebih bucin sih, Kak. Kayak dua-duanya bucin deh. Randy memang tak selalu bisa menemani Lyodra saat manggung. Pun sebaliknya, Lyodra tak selalu bisa menemani sang kekasih saat berada di lokasi syuting. Tapi dalam suasana jarang bertemu itulah, cinta sejoli ini semakin kuat. Bahkan santer disebut-sebut jika sejoli ini sudah siap naik ke pelaminan. Meski usia keduanya sama-sama relatif masih muda. Lantas benarkah juara Indonesian Idol musim ke-10 ini akan mengikuti jejak teman satu profesinya Mahal ini yang sudah lebih dulu memutuskan menikah di usia muda dengan Rizky Febian? Semua yang baik-baik, yang senang juga ngeliat orang-orang pada positif, pastinya kita aminkan aja yang baik-baik. Aktor sekaligus YouTuber yang baru saja menyandang status duda usai diputus cerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum lama ini, kemarin untuk pertama kalinya harus merayakan ulang tahun ke-44 tanpa ditemani wanita yang kini sudah resmi bercerai dengannya, yakni Paula Verhoeven. Namun, meski tak ditemani wanita yang dulu teman hidupnya, Baim tetap mendapatkan kejutan ultah dari sejawat dekatnya. Kepada tim Gospot, secara eksklusif Baim menunjukkan betapa bahagianya ketika mendapat kejutan dari teman-teman dan kedua anaknya yang pulang ke rumah ketika momen ultahnya tiba. Lantas, selain teman-teman, benarkah Baim juga mendapat ucapan selamat dari mantan istrinya Paula Verhoeven? Surprisein sama keluarga sama kantor. Jadi nggak ngundang siapa-siapa juga. Iya bener, udah lama juga nggak ketemu sama anak-anak. Kemarin dia datang, dia datang aja udah kado paling gede lah. Dibeliin bareng-bareng, biasa aja. Selain mendapatkan kejutan ultah dari sejawatnya hingga merasa mendapatkan hadiah spesial dengan hadirnya kedua buah hati. Di hari pertambahan usianya, Baim juga menyempatkan untuk menziarahi makam almarhum ibundanya. Di makam, selain berdoa, Baim juga menumpahkan semua keluh kesah atas ujian hidup yang dilaluinya belakangan ini. Di ke mama pas mama ulang tahun, ya kok bisa, kalau kita kan bisanya cuman tumpah ruahnya di situ ya, di mana, di ngobrol aja, kayak ngobrol aja. Meski ultah dalam status baru dan bayangan kesendirian harus dilalui duda kelahiran Jakarta 27 April 1981 ini ke depan, namun Baim cukup bahagia dalam keterbatasan perayaan ultahnya. Ia bahkan terharu ketika mengetahui banyak sejawat selebritinya yang meminta maaf melalui sosial media miliknya. Karena sebelumnya sempat berburuk sangka atas langkah gugatan cerai yang dilayangkannya. Selesai putusan, semuanya hampir banyak sekali yang minta maaf sama saya. WhatsApp, telepon, wajar saya bilang, jangan minta maaf, wajar. Karena kan nggak tahu yang mana harus didengar. Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Karena kalau bukti itu adalah otentik ya, nggak bisa kita karang. Yang menghujat itu kan mungkin yang nggak kenal aja, nggak kenal Paula dan nggak tahu situasi sebenarnya gitu. Lantas benarkah Baim akan bertahan dalam kesendirian setelah baru saja menyandang status duda di usia 44 tahun?
Atau mulai tergoda oleh aroma perjodohan netizen yang menjodohkannya dengan aktris Kimberly Ryder yang juga baru saja bercerai dari suaminya. Bisa-bisa orang aja, saya mah masih sendiri aja. Sampai sekarang juga orang ada nggak ya? Nggak ada. Kalau ada pun nanti juga paling datang sendiri lah. Kalau dikasih dan sendiri. Kalau emang dijodohin ya nggak apa-apa. Yang pasti yang terbaik buat Baim Wong, semoga semua urusannya bisa segera selesai dengan baik, dengan damai. Jadi ya kita inilah saling mendoakan.